Pertempuran antara cahaya dan kegelapan memang tiada akhir. Ketika Raja Neraka bernama Malebolgia membutuhkan seseorang untuk memimpin pasukan iblis menuju surga saat hari kiamat terjadi, dia pun mengirim salah satu letnannya yang bernama Sibadut untuk merekrut orang terpilih tersebut. Lieutenant to Earth to recruit men who will turn the world into a place of death. Sibadut pun telah memiliki kesepakatan dengan seorang kepala tentara pasukan khusus bernama Jason, ini orangnya, di mana Sibadut ini menawarkan sebuah senjata biologis kepada Jason yang akan ditukar dengan nyawa salah satu anak buahnya bernama Simmons. Di mana Simmons ini merupakan prajurit terbaik yang Jason miliki dan nyawanya sebanding dengan ambisinya untuk menguasai dunia. Simon sendiri memiliki seorang istri bernama Wanda, di mana Simon sangat menyayangi istrinya melebihi siapapun di dunia ini, tidak terkecuali mbak-mbak di tempat pijat. Hingga suatu hari Jason menugaskan Simon untuk mengirimnya ke sebuah misi berbahaya, di mana itu hanyalah sebuah jebakan untuk mengirimnya ke neraka anjing. Perfect for government service. Dan alasan kenapa si Badut tidak langsung membunuh Simon adalah karena Simon harus mati tanpa campur tangan makhluk gaib dan harus mati oleh sesama manusia agar dendam dalam dirinya menjadi kekuatan dan semangat untuk bangkit kembali menjadi ketua dari pasukan iblis neraka. Hingga saatnya detik-detik ajal menjelang, Jason dan asistennya pun membunuh Simon dengan cara menyemprotnya dengan sebuah cairan berbahaya, kemudian membakarnya hidup-hidup hingga Simon langsung terlempar ke neraka. 5 tahun kemudian, saat sadar, Simon sudah berada di sebuah gang yang kumuh di mana dia bangkit kembali dari kematiannya dan entah apa yang terjadi, yang pasti Simon bisa menemui istrinya lagi. Namun, Simon harus menelan kepahitan yang sangat mendalam saat mengetahui bahwa Wanda istrinya sudah memiliki suami baru dan nampak memiliki kehidupan baru yang sangat bahagia. Hal itu pun diperparah dengan fisiknya yang tidak beraturan yang membuatnya tidak bisa kembali ke kehidupan normal dan memutuskan untuk kembali ke jalanan. Alright, come on, my barbecue friend. Terry, he knew my name. Are you sure? Sampai saat Simon berjumpa dengan si Badut, Simon pun diajak untuk kembali mengingat apa yang terjadi sesaat setelah dirinya mati. Ternyata, saat Simon terlempar ke neraka, dirinya tidak langsung disiksa, melainkan ditawarkan sebuah penawaran yang sangat menarik oleh Malebolgia untuk hidup kembali dan membalaskan dendamnya kepada Jason. Sebagai gantinya, Simon harus memimpin pasukan iblis untuk menyerang surga saat hari kiamat terjadi nanti. Avenge your murder. Merasa kesakitan dengan tubuhnya, si Badut pun membawa Simon ke sebuah pemakaman di mana di situ dia dikuburkan. Sebagai bonus, Simon pun mendapatkan sebuah baju jirah berupa kostum simbiotik hidup yang mampu berkembang dan bisa berubah bentuk menjadi apapun di dunia ini. Dan inilah Spawn. Saat kembali ke gang, Simon pun mencoba kostum tersebut, di mana dia mampu merobohkan dinding, memukul dengan kekuatan yang sangat besar, membayang hutang lebih awal, dan tentunya kecepatan dan kemampuan yang tidak dimiliki oleh manusia normal pada umumnya. Tiba-tiba, muncullah seorang pria bernama Cogliostro, di mana peran dia dalam film ini sebagai tokoh baik yang berusaha untuk menyadarkan Simon bahwa semua ini hanyalah tipu daya sang Raja Neraka untuk menghancurkan umat manusia yang dianggap melawan perintah Tuhan. Namun Simon yang masih dikuasai rasa dendam, tetap berpegang teguh pada tujuan awal, yaitu membunuh Jason.
Di sisi lain, kita akan diperlihatkan Jason bersama asistennya, di mana sejak 5 tahun kematian Simon, Jason berhasil mendapatkan senjata biologisnya dan menguasai separuh dari wilayah yang ditargetkan. Now we have weapons in place to disperse Heat 16 over half of this godforsaken globe. Sementara itu, Simon pun pergi ke sebuah gedung senjata, di mana dia berencana untuk mempersenjatai dirinya untuk membalaskan dendam kepada Jason, yang tanpa dia sadari bahwa dengan baju jirah yang dia miliki, itu sebenarnya sudah cukup untuk membunuh Jason. Hingga saatnya Jason menghampiri sebuah pesta, datanglah Simon yang turun dari atas dengan dikelilingi oleh jubah merah simbiotiknya. Dan bukannya langsung membunuh Jason, Simon justru melemparkan Jason hingga dia ditembaki oleh asisten dari Jason. Time to die, Jason. Nice outfit, asshole. Saat sadar bahwa tubuhnya seperti Wolverine atau Deadpool yang bisa utuh kembali, Simon pun langsung menghampiri si asisten. Dan seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa semua komponen yang ada dalam kostumnya merupakan simbiotik hidup yang bisa berkembang, sehingga secara otomatis gesper pada baju jirahnya langsung mencengkram kaki si asisten, hingga akhirnya dia harus tewas tertembak dan terjatuh dari lantai atas. You're right. Coming. Tak lama saat polisi datang, Simon langsung berubah menjadi Spawn dan loncat dari gedung. Namun, kostum tersebut berhasil menolongnya dengan mengeluarkan semacam rantai besi yang bisa melesat secara otomatis. Kemudian, terlihat bahwa tangannya berubah seperti sebuah tentakel yang membuatnya bisa menempel di tembok. Lalu saat polisi menembak, Spawn langsung menggunakan jubahnya untuk berkamuflase menyerupai warna tembok. Hingga saat berhasil lolos dengan terbang menggunakan jubahnya, di situ kita tahu bahwa kostumnya lah yang paling spesial dalam film ini. Saat kembali ke jalanan, Simon pun melihat seorang anak yang sedang dihajar oleh ayahnya sendiri, sehingga dia langsung menghampirinya dan melempar pria tersebut. Saat akan membunuhnya, seng gitu, ada suara bukan berupa cakar kayak Wolverine lah, besi gitu. Saat akan membunuhnya, ceng, si anak pun melarangnya. Di situ Simon pun sadar bahwa segala sesuatu tidak bisa diselesaikan dengan kekerasan, karena terkadang masalah bisa selesai dengan uang dan pengencrotan. Anjing, apa sih anjing? Setelah kejadian tersebut, Jason ternyata memutuskan untuk memasang implan berupa pemicu bom virus, di mana saat jantungnya berhenti berdetak atau Jason mati, maka virus tersebut secara otomatis akan diledakkan dan semua manusia di planet bumi akan mati oleh virus tersebut. Sehingga siapapun yang akan membunuh Jason, maka dia akan berpikir 7 kali sebelum membunuhnya. First I got wind to kill Spawn and create the Heat 16 bomb. Sementara itu, Simon terlihat sedang bersama seorang anak kecil dan anjing kecilnya. Tak lama si badut pun datang dan mengatakan bahwa Simon harus segera memimpin pasukan iblis ke bumi sesuai kesepakatan yang telah dibuat. Namun nampaknya Simon berubah pikiran dan tak ingin melakukannya. Kemudian Simon pun menembak si badut, namun hal itu tidak mempan terhadapnya. No more clowning around. I'm not the Vindicator. Hingga saat si badut kesal, dia pun merubah bentuknya ke dalam bentuk aslinya dan mencoba menjelaskannya dengan cara kekerasan. Dan pertarungan pun tak terelakkan. Saat si badut kabur, Simon pun mengejarnya dengan sepeda motor, di mana dengan jubah saktinya tersebut, Simon merubah motor tersebut menjadi motor iblis yang dilindungi oleh perisai dari neraka. Namun sayang, Simon harus terpeleset karena ban motor yang dia pakai sudah gundul dan ternyata ban tersebut adalah ban glesiran yang sudah bekas. Di sisi lain ternyata Jason menyusun rencana untuk menyandra Wanda dan anaknya agar Simon bisa dikalahkan. Hingga saat Simon datang, Wanda langsung dibunuh dan tewas saat itu juga.
Simon yang mengetahui bahwa dalam jantungnya terdapat pemicu, dengan cerdiknya menembus dan mengangkat pemicu tersebut untuk kemudian dihancurkan tanpa harus mengancam keselamatan umat manusia. Tak diduga, Wanda ternyata bangkit kembali dan berubah menjadi jahat, kemudian menusuk leher Simon dengan pisau. Dan ternyata itu adalah si badut yang sedang menyamar. Beruntung Cogliostro datang dan membuat si badut kabur ke neraka. Setelah menyelamatkan Simon, mereka berdua pun langsung pergi ke neraka untuk menemui Raja Malebolgia. Saat sampai di sana, Cogliostro langsung diserang oleh si badut dan dari sini terjadilah pertarungan efek CGI dan green screen layaknya film siluman Indonesia. Itulah pokoknya. Di mana si Raja Neraka memerintahkan semua pasukan iblis untuk membunuh Simon. Namun dengan sinar laser yang keluar dari tubuhnya, mereka justru disetrum dan tak berdaya melawannya. Dan dari sini semua menjadi tambah absurd dan tidak jelas kemana arah hidupnya. Namun karena sudah terlanjur menonton, lebih baik kita selesaikan saja sampai tamat. You will never escape me. Setelah Simon dan Cogliostro keluar dari neraka melalui perapian rumah Wanda, mereka berdua pun duduk manis di sana. Tak lama datanglah si badut untuk menyerang kembali, tapi dengan keabsurdannya, Simon berhasil memenggal kepala si badut hingga dia terlempar kembali ke neraka. Setelah semua selesai, saya bingung dengan apa yang saya tonton. Tapi di luar itu semua, Simon akan terus menjadi spawn dan akan terus konsisten dengan keabsurdannya.